Ya, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa dengan saya Vicky Nahak mengudara di malam minggu yang baik ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian terhibur dan mengikuti live saya pada malam hari ini. Live saya pada malam hari ini terkait rencana pemerintah daerah mau meminjamkan uang dan meminta izin kepada pemerintah daerah, meminta izin kepada DPRD Kabupaten Belu, dan ini menjadi polemik yang luar biasa. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai acara live saya ini, alangkah baiknya saya ditemani di udara yang dingin karena cuaca di luarnya sangat dingin, hujan. Izinkan saya untuk ditemani oleh sebatang rokok. Hari ini saya baca berita-berita yang hangatnya minta ampun. Hari ini di Belu mengalahkan berita artis. Lu namanya pemberita di Kolbano datang makan jagung punjo, hari ini kalah dengan berita terkait polemik. Pemerintah ingin mengajukan pinjaman meminta perusahaan DPR dan tidak disetujui. Ini menjadi hal yang luar biasa. Bapak saudara-saudara sekalian, ada sedikit saya mengutip. Di sini saya menyampaikan kepada masyarakat, terlebih kepada Bapak Ibu anggota DPRD, minta maaf ya. Sebetulnya DPR tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan telepon. Hanya karena telepon, karena berpemerintahan itu harus tertulis. Dan sekda tidak bisa membatalkan. Tidak membatalkan via telepon, jangankan sekda, presiden sekalipun harus menggunakan surat. Karena lisan tidak bisa menjadi satu bukti. Masa karena berdasarkan via telepon terus dibatalkan? Yang terjadi. Sebenarnya kalau DPRD harusnya setelah mendapat telepon, segera bersurat ke pemerintah, membuat surat pembatalan secara tertulis. Sebenarnya, masa karena hanya sebuah telepon itu sudah dianggap resmi? Minta maaf, saya harus mempertanyakan. Setidaknya kalau begitu pemerintah, DPR harus bersurat. Karena kita berpemerintahan ini acuannya bersurat secara resmi. Orang Melayu bilang legal standing. Masa melalui via telepon dianggap dibatalkan, membatalkan. Setidaknya waktu itu sudah begitu harus bersurat kepada pemerintah secara tertulis. Kan ini tidak terjadi, minta maaf. Saya harus di sini, saya sebagai masyarakat harus mengkritisi. Berita ini hangat kita baca. Oh, ini karena via telepon jadi sudah. Tapi setidaknya ketika mendapatkan telepon itu, setidaknya harus bersurat kepada pemerintah secara tertulis. Tapi sudahlah, inilah saya sebagai masyarakat beropini lah. Karena saya juga bukan pemerintahan dan saya juga bukan anggota DPRD, saya hanyalah orang jalanan yang bersuara sesuka saya. Malam ini Adek Haman, coba kita di sini, coba saya minta Adek Haman tolong menjelaskan kepada saya dulu, Adek Haman. Apakah dengan menelepon itu sudah dianggap sebagai satu bukti harus dibatalkan?
Setidaknya ketika ditelepon itu harus ada respon secara positif melalui tulisan. Apakah kita berpemerintahan itu melalui telepon dianggap sudah menjadi sebuah hal mendasar yang dianggap itu bahwa itu legal, sah. Di sini saya mengharapkan supaya teman-teman coba kita berdiskusi terkait permasalahan ini supaya dia jangan berpolemik berpanjang lebar. Kalau kita live baru ditemani rokok ini, kita tarik dia pun asa baru kita lepas, walaupun kita tidak terbiasa rokok, tapi ada satu kenikmatan tersendiri yang kita rasakan. Hangat berita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah semua kita mengamati yang terjadi hari ini di Kabupaten Belu. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita bijak menggunakan media sosial sambil kita melihat. Pertama, pemerintah mau mengajukan pinjaman. Terus tiba-tiba sekarang ada penolakan. Coba mari sama-sama kita telusuri. Sebenarnya apa yang terjadi di Belu ini, supaya kami masyarakat awam ini kami ingin Belu ini menjadi baik. Belu ini menjadi maju, Belu ini menjadi yang lebih baik. Yang saya mengkritisi di sini hanya karena sekda menelepon terus dianggap itu sudah sah, bahwa itu harus dibatalkan. Apakah tidak dengan cara ketika mendapatkan semacam telepon itu terus tidaklah bersurat kepada pemerintah secara tertulis? Apakah dengan menelpon itu sudah dianggap bahwa itu legal, itu sah? Sedangkan berpemerintahan itu kita harus surat menyurat secara resmi. Tidak, ini sebagai kami masyarakat hanya menyampaikan ini. Oleh karena itu mungkin saya hanya menyampaikan itu saja. Saya tidak mau berpanjang kata dan berlebar-lebar untuk keluar daripada ranah yang tidak saya paham. Tapi saya mempertanyakan itu. Silakan bagi teman-teman yang punya kapasitas dan kelebihan yang bisa berdiskusi dengan baik, memberikan masukan yang baik kepada saya sangat menghormati dan menghargai. Karena saya mempertanyakan tentang permasalahan itu. Menurut saya pribadi harusnya melalui surat resmi sebab ini antar kelembagaan. Namun ketika melalui telepon maka menurut saya terkesan terburu-buru. Ya, inilah adik saya hanya mempertanyakan itu, tolong memberikan supaya saya paham. Apakah melalui telepon itu sudah sah? Oleh karena itu marilah kita saling berdiskusi dengan baik demi kemajuan Raja Belu yang lebih baik. Ya. Marilah untuk permasalahan ini mari kita kaji bersama-sama, kita telusuri, kita memberikan, kita mengkritisi secara ini secara baik, elegan, agar masukan-masukan kita yang positif ini juga bisa didengar oleh Bapak Ibu yang punya saya berharap supaya ke depan Belu ini menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Yang saya tadi kritisi hanya apakah karena masalah telepon ini saja bisa menjadi satu acuan bahwa itu menjadi legal. Itu menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat, pertanyaan mendasar. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengakhiri live saya pada malam hari ini. Closing statement saya
Saya menyampaikan, ini sedikit saya menyampaikan di luar pada ini. Saya menyarankan kepada kita adik kakak, saudara-saudara sekalian, apabila saya punya permasalahan atau kesalahan, tolong saya disampaikan secara pribadi. Supaya jangan pada saat duduk kumpul acara keluarga pun jangan saya dibawa-bawa. Yang pada dasarnya barang itu belum tentu benar apa adanya. Saya tidak pernah mencampuri yang namanya keluarga dia punya urusan atau dibuat apa, saya tidak pernah mencampuri. Memang saya terlahir sebagai orang miskin. Tapi untuk pengemis atau memeras namanya keluarga itu bukan ranah saya. Saya masih tahu diri. Tapi jangan karena ketika kita termabuk alkohol terus kita seenak kita menceritakan kepada semua orang. Tapi tidak apa-apa. Semoga itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi yang menceritakan. Mau benci saya, tidak suka saya, silakan. Tapi ceritakanlah sesuatu hal itu yang baik. Itu harapan saya, kita saling menjaga, saling menghargai. Kalau kita pernah tahu karma itu kapan datangnya. Hanya ini saja bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Keluarga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih dari sudut Kota Belu. Saya akhiri live saya pada malam ini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.